Ini, nah ini. Iya. Ngomong. Nggak muncul. Play music. Play. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونبدأ اليوم في سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مكونات التغسيل المقص الذي يقص به الملابس، كذلك الماكينة الخاصة بالحلاقة للأبطين، كذلك المقص الخاص بحف الشارب، كذلك السدر. Baik. Bismillah, kita akan mulai. بقدر هذا الكوب. Kita akan mulai insyaallah. Di sini beliau dari Maktabatul Irsyad wa Da'wah di Mamlakat Al-Arabiyah Saudiyah memulai dengan pembahasan apa saja yang dibutuhkan saat kita mengurusi jenazah, mulai dari mau memandikan sampai nanti selesai. Maka di sini dimulai oleh beliau dengan menerangkan beberapa komponen yang perlu disiapkan oleh kita sekalian selaku pihak yang akan memandikan jenazah. Di sana ada yang warnanya putih itu, warna putih itu adalah kafur ataupun kapur barus. Yang sampingnya warna hijau itu adalah apa? Daun bidara. Daun bidara yang digeruskan, kalau boleh kita simpulkan adalah bubuk ekstrak daun bidara. Ada juga yang memakai daunnya langsung dicampurkan ke air. Kemudian sampingnya lagi ini ada kain kafan 3 helai, kemudian juga sekaligus dengan tali-talinya sudah dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Boleh 3 bagian, boleh 5, boleh 7 ataupun menyesuaikan kondisi. Jika makin besar jasadnya seorang meninggal, maka bisa membutuhkan banyak, nggak cuma 5 tapi lebih, bisa 7 bisa lebih, maka menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan tersebut. Kemudian juga siapkan juga gunting yang ini untuk menggunting kain kafan. Kemudian gunting kecil ini untuk mencukur bulu-bulu di area jasadnya seorang yang telah wafat, misalkan kumisnya, kemudian mungkin bulu ketiaknya, kemudian juga lain sebagainya. Bulu-bulu yang nampaknya perlu dipendekkan, dirapikan. Kecuali jenggot, karena dia adalah sebagai simbol untuk kebaikan seorang. Kemudian juga siapkan juga musa. Musa itu adalah yang buat ngerok itu loh, ngerok jenggot, ngerok kumis atau ngerok mungkin di ketiak ya, bulu-bulu. Itu juga bisa digunakan saat kita mengurusi jenazah. Kemudian setelahnya di sini ada masker, ada sarung tangan. Gunanya untuk apa? Untuk dipakai saat menyala-nyala badan si mayit. Karena kita tidak tahu, barangkali ada penyakit yang menular melalui fisik, sehingga menggunakan sarung tangan yang kesehatan itu yaitu memudahkan seorang yang memandikan jenazah nanti supaya maksimal, entah dari sisi kebersihannya maupun dari sisi kesehatan untuk pribadinya yang memandikan. Ada juga masker, ini adalah masker. Ini adalah masker, dipakai untuk menghindari bau tak sedap yang akan dia rasakan dan lain sebagainya. Maka kita akan menerjemahkan yang beliau sampaikan perpotongan. Nanti kita potong sedikit-sedikit, kita jelaskan supaya kita paham bersama-sama. Baik, bismillah. كذلك الكافور، كوب مماثل لذلك، الكمامة،
القفاز Ini baru menjelaskan خرقة تلف على اليد أثناء التنجية. هذه مكونات التغسيل. أما مكونات التكفين فالكفن عبارة عن ثلاث لفائف بيضاء. ini masker dipakai, kemudian menggunakan juga menyiapkan sarung tangan ya untuk dipakai saat mencuci, kemudian juga menyiapkan كما كفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ini apa namanya 7 أربطة. menyiapkan sebuah kain yang dia pakai untuk tangannya, artinya untuk membersihkan area yang keluar darinya kotoran, entah dari belakang maupun depan ya, dia menggunakan tambahan kain. Supaya apa? Supaya ada seratnya, kasar, sehingga untuk membersihkan lebih bersih. Kalau sarung tangan tadi kan tidak bisa maksimal, dengan kain tambahan maka nanti akan lebih bersih. Apa saya membawa dua ya, jadi ini harus menyesuaikan juga. 5 أربطة أو 3 أربطة على حسب حجم الجنازة. Sebentar. وكذلك يستخدم Di sini perhatikan ada beberapa kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk talinya. Bisa 3, bisa 5, bisa 7 tali dari sisi bawah sampai atasnya si mayit. بان على الكفن وذلك. Kemudian setelahnya itu beliau mengeluarkan istilahnya seperti tuban. Tuban itu adalah celana dalam untuk mayit. Artinya kadang ketika sudah dibungkus dengan kain kafan masih ada kotoran yang keluar. Ditaruh di mana? Di area tempat keluarnya kotoran. Biasanya kalau kita melihat di kain kafan dan juga perlengkapan yang dijual online itu sudah ada. Bahkan sudah disediakan berupa seperti popok gitu ya. Popok yang ada kapasnya, ada juga kain yang sudah membentuk seperti celana dalam. Nah, pempes. شيء لا سمح الله يكون حماية للكفن. يخلط الآن السدر. Bentar, kita tunggu dulu. Nah, bismillah, ini sudah bareng. Kita putar. بالماء كما هو واضح. Ini dicampur sider ataupun إلى خلط الكاف. bidara dengan air. Diberikan bidara yang tadi disiapkan ya dalam sebuah ember besar. Apa fungsinya? Untuk menyiram ke jasadnya si mayit, sehingga butuh wadah yang besar, ember ataupun yang lainnya untuk memudahkan nanti digayung seperti itu. Bisa dipahami insyaallah ya. Kemudian setelahnya sampingnya juga ada air biasa yang disiapkan oleh yang memandikan jenazah. Itu yang ember warna hijau itu adalah air yang belum dicampuri dengan bidara. إلى خلط الكافور بالماء كذلك. Nah, ini dikasih kapur barus supaya nanti air menjadi wangi. Karena kenapa kapur barus? Karena menjadikan mayit itu لسقوط شيء لا سمح الله يكون حماية. Karena menjadikan si mayit nanti يخلط الآن السدر بالماء lebih كما هو واضح. wangi awetnya. Lebih awet wanginya. ننتقل إلى خلط الكافور. إلى خلط الكافور بالماء كذلك. ثم نشرع الآن في التغسيل. Kemudian mulai mencuci ataupun memandikan jenazah. Perhatikan di sini. Pertama adalah ketika sudah ada jenazah yang tertutupi dengan mungkin kain batik ataupun yang lainnya ya. Biasa kan dikasih
kain penutup, jari atau apa? Paham ya? Setelah sudah tertutup baru dikasih penutup di atasnya berupa penutup yang bisa menutupi area auratnya si mayit, yang laki-laki terutama. Ya, aurat yang paling fahish, aurat yang paling jika dilihat itu orangnya nggak suka gitu loh. Maka ditutupi dengan tutupan yang baik. Dianjurkan dengan handuk yang tebal. Karena nanti ketika sudah mulai basah, jika tipis maka akan ngecap ke area badan. Maka dianjurkan dengan kain yang tebal. Di sini beliau menggunakan handuk tebal. Apa fungsinya? Menutup area yang aurat yang fahish. Kemudian setelahnya kita teruskan. ثم نقوم بتجريد الملابس على النحو التالي. Kemudian dimulai dengan mencopot pakaiannya si mayit. Bagaimana caranya? Semampunya. Jika nanti tidak mampu untuk dilepas, maka dengan digunting. Maka tadi siapkan gunting yang besar tadi, menggunting kain kafan dan juga menggunting baju si mayit. Karena sebagian baju nggak bisa kecuali harus digunting. Yang mana Ustaz? Ya harus seperti itu. Kondisional. Perhatikan di sini, diusahakan untuk selalu menutup auratnya si mayit. Auratnya si mayit ketika sudah menjadi mayit itu sama dengan aurat dia ketika masih hidup. Dan kita nggak boleh mendoliminya. Lihat apapun yang menjadi aibnya si mayit, nggak boleh kita sampaikan ke orang lain. Kita pun juga nggak boleh untuk asal-asalan mendolimi si mayit. Dengan melihat, dengan meraba dan lain sebagainya. طرف الكفن تحت المتوفى ثم بهذه الطريقة يوضع الميت على ini selalu memperhatikan selalu agar tertutup auratnya. بهذه الطريقة. Pertama kainnya dilepaskan dulu, baru kemudian baju yang melekat di badannya. نقوم بقص الملابس بهذه Dia الطريقة. mengatakan memotong pakaian, qasril malabis, memotong pakaian. Los gitu ya. Yang jadi pertanyaan, apakah beliau masih hidup yang dipotong ini? Masih hidup. Gerak kakinya. Oh, baik. Alhamdulillah. Beliau masih hidup. Dan makanya ketika nanti ada yang mau praktek, perhatikan antum seperti beliau yang akan dimandikan ini. Perhatikan, tetap selalu menjaga auratnya si mayit walaupun sudah meninggal, tetap dijaga auratnya. Melepasnya pun dari sisi yang lebih menjaga aurat. Perhatikan di sini. Tetap dengan beberapa orang membantu supaya auratnya tetap tertutupi, terjaga. ونحرص في ذلك على ستر العورة. بعد ذلك نضعه على جهة اليمين وتسحب الملابس بهذه الطريقة. نقوم الآن بتليين المفاصل. Setelah selesai, yang pertama ini adalah melepas baju dan juga area pakaian yang menempel pada jasadnya. Kemudian poin kedua setelah melepas baju adalah apa? Perhatikan ada 5 poin. Pertama adalah melepas baju, ya. Yang kedua adalah memijat. Persendian yang mungkin kaku ya, karena sudah mungkin agak sakitnya sudah agak lama. Kemudian kaku tangannya, karena jika dibiarkan nanti akan makin kaku, gitu. Maka dilemaskan dengan ditekuk-tekukkan dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu baru dikeluarkan kotorannya. Dikeluarkan kotorannya seperti mungkin dipijat perutnya supaya keluar kotoran dan lain sebagainya. Kemudian seperti kita menceboki anak kecil ataupun orang tua yang sudah tidak bisa untuk membersihkan sendiri.
Ini yang ketiga. Jadi melepas baju, kemudian melemaskan badan, kemudian mengeluarkan kotoran, ya. Kemudian yang keempat adalah mewudukan. Yang kelima memandikan. Ada 5 tadi, melepas baju, melemaskan persendian, kemudian mengeluarkan kotoran-kotoran dari tubuhnya semampu kita, kemudian mewudukan, baru memandikan. Ini 5 poin yang perlu kita garis bawahi, karena inilah memandikan jenazah. 5 itu perlu dikerjakan. Kadang orang itu acuh tak acuh ataupun tidak memperhatikan apa yang perlu dikerjakan, sehingga ujuk-ujuk digebyur. Padahal itu salah. Al-muslimu, seorang muslim itu adalah memiliki hak ketika dia masih hidup dan juga sudah meninggal dunia. Maka bagaimana haknya itu diperhatikan. Baik, kita teruskan. Perhatikan nih, ini melemaskan persendian-persendian, potongan badan yang mungkin kita bisa melemaskan, ya. Seperti senam, ya, semampu kita. Di sini disunahkan juga untuk memotong kumis, kemudian membersihkan bulu ketiak dan sebagainya. Sunnah fitrah. Pernah dipelajari, mungkin di antaranya adalah memendekkan kumis, kemudian juga bulu ketiak, kemudian juga gosok gigi. Nanti bukan dengan odol, bukan, tapi dengan kain yang kita sudah siapkan untuk menggosok-gosok giginya supaya lebih bersih. Kita nggak bisa menjamin ini sudah bersih ataukah belum bersih, tapi setidaknya itu kita ikhtiar untuk membersihkan area yang perlu dia kondisinya bersih. Nah, ini setelah kumis ke arah bulu ketiak. الآن نقوم بحلق الأرض بهذه الطريقة. Bulu ketiak. إن لم يتيسر أن نتف. Ya. بعد ذلك نجلس الميت نصف جلسة ويفرك البطن. Ini dipijat perutnya supaya keluar kotoran yang ada di perutnya, maksimal keluar. Kenapa dikeluarkan sekarang? Karena jika tidak sekarang dikeluarkan, nanti ketika sudah dikafan baru keluar, maka nanti akan menjadi tidak baik. Lebih baik sekarang keluar dan juga dibersihkan daripada nanti menunggu saat beliau sudah dikafani. إن كان هنالك شيء مهيأ للنزول فإنه ينزل. بعد ذلك يلف المغسل بعد لبس القفازات لفافة خرقة. Perhatikan, ini sudah dipakai kain, ya, kain untuk membersihkan area badan yang berserat. Karena dengan kaos tangan tadi dibutuhkan, tapi juga dengan kain juga dibutuhkan supaya makin bersih. ثم يقوم بتنجية الميت بهذه الطريقة. Perhatikan, menjaga aurat. Poin mendasar dalam memandikan jenazah adalah menjaga aurat tanpa membuka auratnya. Siap yang mau praktek? Masya Allah. الآن نوضيه وضوء الصلاة. Setelah dikeluarkan kotorannya, kemudian sudah disucikan juga, disiram dan lain sebagainya. Kemudian untuk setelahnya adalah diwudukan. Seperti saat si mayit ini akan wudu sholat. Dari apa pertama? Tangannya dulu, dibersihkan dulu. Kemudian setelah tangan nanti berkumur-kumur. Saat berkumur-kumur, jika tadi belum digosok giginya, ya, maka sekarang ini dengan diberi masukkan air, kemudian semampunya disela-sela dengan tangan yang berserat tadi, semampunya kain. Kemudian juga diantaranya
nanti wajahnya berapa kali? 3 kali, diusap 3 kali, tangannya juga 3 kali, kanan 3 kali dulu, kiri 3 kali dulu, setelahnya kemudian baru mengusap kepala seperti dia berwudu, sekali ke depan, kemudian ke belakang, kemudian ke depan lagi, kemudian apa? Masukkan ke telinga untuk diputar sekali supaya bersih. Kemudian kaki 3 kali, 3 kali. Ini adalah wudunya bagi seorang yang telah meninggal dunia. Siapa yang mewudukan? Orang yang tahu cara mewudukan dan memandikan jenazah. Orang yang tahu. Tahu ini bisa dengan dua komponen. Bisa karena dia belajar. Yang kedua bisa karena dia terbiasa mengurusi, melihat dan lain sebagainya. Akhirnya dia akan tahu. Makanya orang-orang yang tahu mereka mewudukan dan juga memandikan jenazah. Apa hukumnya? Fardu kifayah. Jika satu sudah mengerjakan, maka yang lain sudah gugur. Tapi sebaliknya, jika ada banyak yang tahu, maka tidak perlu yang tahu semua turun tangan. Gitu nggih. Kita nggak usah perlu untuk saya saja tampil, nggak usah. Jika sudah ada, maka serahkan kepada yang sudah dikasih amanah tersebut. Dibutuhkan. Perhatikan, itu handuknya mulai basah. Jika handuknya ada handuk tipis, maka nanti bisa apa? Bisa mudah ngecap. Tetap dengan menghormati menghormati si mayit ya. Menghormati si mayit. Artinya ketika dimandikan dengan dicuci mukanya, tidak asal-asalan nyuci jebur, enggak. Beliau memiliki hak yang sama saat kita masih hidup juga. Beliau saat masih hidup. Ya. Itu dibersihkan mulutnya. Ya. Kemudian hidungnya juga dibersihkan dengan kain yang basah. Kemudian dicuci dicuci mukanya, wajahnya. Ingat dengan kondisi ketika beliau memiliki jenggot, ya, itu di sela-sela juga di area jenggotnya, di sela-sela di area jenggotnya. Sebentar. Ba'da dzalika al-yadayn thalath. Sebentar nih. Kemudian baru 3 kali di area muka. Ingat-ingat ya, jangan mendolimi si yang dimandikan. Kemudian mencuci tangan ya dari ujung jari sampai ke mirfaq, sampai ke siku-siku. Wa aydiyakum ilal marafiq, sampai ke siku-siku. Sunnah adalah dari ujung jari sampai ke siku-siku, itu sunnahnya. Diusap kepalanya, kemudian ke telinga, kemudian ke kaki. Yang kanan lebih dulu 3 kali. Ya, di sela-sela juga antara jari jemari. Karena sebagian orang luput dari menyala-nyala dan luput dari membasahi semuanya. Baik. Kemudian sekarang mulai setelah mewudukan, kita mulai memandikan. Memandikan dengan apa? Dengan air tadi, ember yang sudah diisi dengan air bidara dan juga air kafur barus untuk sebagai penutup nanti. Kita mulai. Perhatikan, Pak Atib. Itu air campuran. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Disiram. Perhatikan, menutup juga di area lubang yang mungkin akan termasuki air. Dan memulai dari sisi sebelah kanan. Kanan lebih dulu, baru kiri. Kanan lebih dulu, setelah kepala ya. Nanti baru kan tadi sudah wudu ya. Sudah wudu selesai,
baru memulai dengan kepala. Seperti kita mandi jenazah. Mandi janabah. Mandi janabah. Memulai dengan kepala dulu baru tayamun dengan yang kanan, selesai baru yang kiri. Ya, ini mulai dari yang kepala barusan dan kemudian sekarang ini ke area yang kanan, tangan dan kaki. Setelah selesai nanti yang kiri, tangan dan juga kaki. كبل ما مع الفرق. Ingat auratnya tetap selalu dijaga. مع المحافظة على ستر العورة. Tanpa melihat disiram. تحت الساتر ثم يفرك ميامن الميت. Sambil menggosok, sambil tapi tanpa melihatnya. Nah. Area kaki. Kemudian dimiringkan supaya maksimal di belakangnya supaya tercuci dengan baik. Ini adalah cara pencucian di sisi kanan. Kemudian setelah itu sama dengan yang sisi kiri dengan cara yang sama. Tangan kemudian menuju ke area kaki. Kalau beliau masih kuat ya, tanpa senyum ya. مماثلة للغسلة الأولى. Digosok-gosok semampunya. Ya. Sampai kaki. يوضع الميت على جهة اليسار بهذه الطريقة. Dimiringkan lagi seperti yang tadi. مع المحافظة على ستر العورة ثم tetap menjaga aurat yang kita sedang mandikan. الجسد كجهة اليمين. غسلة ثانية في جهة اليمين. Ini adalah mandi pertama, mandi versi dengan air bidara. Kemudian versi kedua dengan air apa? Air kafur barus, kafur. جهة اليمين. Apa ini masih dengan bidara? Tadi pertama ya, nyuci pertama, ini kedua juga masih dengan bidara, tapi dicepatkan. العورة المغلظة لا تلمس إلا عند التنجية فقط. يوضع ميت على جهة اليسار ثم يغسل الظهر وما تبقى من الجسد. لأن الميت هذه الغسلة من جهة اليسار وهي الغسلة الأخيرة بالنسبة للماء والسدر. 2 kali dengan air dan bidara. Nanti terakhir dengan apa? Air kapur. الأيمن ثم يغسل الظهر وما تبقي من الجسد. يكب الكافور. Ini air kapur ini. دون الفرق لأنه فوائده طيب ثم إنه يشد الجسم. Ketika air kapur tidak perlu digosok-gosok terlalu berlebihan. Dia cuma disiram saja nanti. Kenapa disiram saja? Agar wanginya tetap ada pada sisi jasadnya si mayit. Karena mengawetkan bau yang baik. Nah. Insyaallah jalla wa ala. يحافظ الإسلام دوما على ستر عورة الميت. يوضع على
اليسار ثم يكب الكافور بهذه الطريقة على ما Sama seperti تبقى yang tadi ya. من جسد 2 kali dengan bidara, المتوفى. terakhir ketiga dengan kapur. الكافور غسلة واحدة فقط يعمم بها الجسم من اليمين واليسار وسائر الجسد بدون فرق. وبهذا انتهينا من التغسيل. Ini sudah selesai dari memandikan jenazah. Ini sudah selesai dari memandikan jenazah. Nanti misalnya ada sisi atau waktu praktek, misalnya misalkan ada praktek, momen praktek, nanti akan lamanya tuh kita saling mengingatkan. Ini belum, seperti itu. Nanti kita berusaha yang sudah tahu ini mengingatkan apa saja tahapan setelahnya, supaya ada eksekutornya itu entah 1 orang 2 orang eksekutornya, nanti yang lain pada menyimak bagaimana setelah ini diapakan dan seterusnya, supaya apa? Saling mengingatkan, saling menutup jika ada yang terlewat. Kita teruskan dulu. ما ينطبق بالتغسيل على الرجل فإنه كذلك ينطبق على المرأة. بعد ذلك memandikan jenazah yang laki-laki sama juga untuk tata caranya juga sama untuk memandikan jenazah perempuan. Semuanya berusaha menutup aurat yang fahisyah, yang aurat yang jika diketahui itu nampak tidak suka oleh yang pemilik aurat tersebut. نقوم بتنشيف الميت. Nanti setelah selesai maka kemudian dihanduki. Maka sediakan handuk ya, nggak cuma 1 saja, tapi lebih dari 1. Minimal 2 atau 3. Seperti kita saat handukan kepala dihanduki, kemudian dan seterusnya. Nah, ini perhatikan sebuah momen yang agak sedikit rumit, melepas kain penutup aurat yang sudah basah ya, dan diganti dengan kain yang masih kering. Gimana caranya? Bilangin enggak? Perhatikan ya. Setelah langsung dilepas, sehingga sudah menjadi kain yang kering kembali. لطاولة التكفين. الآن تحضر النقالة لنقل الميت لمرحلة التكفين بهذه الطريقة. النقالة تكون بهذه الطريقة. Ini mau dipindahkan ke area tempat يرفع kafan. الميت حتى تدخل النقالة تحت. Sehingga tempat kafan ini sudah disediakan terlebih dahulu. Ketika sedang dimandikan si mayit ini, maka sudah digelar 3 kain kafan untuk laki-laki dan 5 untuk perempuan ya. 5 untuk perempuan. Maka disiapkan terlebih dahulu ya. Pakai kafannya sudah dijereng, sudah digelar, serta sebelum menyiapkan kain yang digelar tadi, siapkan dulu ikatnya lebih dulu di awal. Kemudian setelah beberapa ikatan sudah disiapkan, baru nanti kainnya di atasnya. 3 helai, 1, 2, 3. Setelah selesai dimandikan, maka dipindahkan ke area tersebut. الخصر والظهر قليل. ثم تسكر من الجهتين بهذه الطريقة. بعد ذلك ينقل الميت إلى سرير التكفين، ترفع على طاولة التكفين استعدادا لتكفينه. Dan kain kafan tersebut sudah diberikan minyak wangi. Sudah diberikan minyak wangi supaya wangi, supaya awet juga bau
bau sedapnya. ينقل بهذه الطريقة تحاذى الطاولة مع الرأس. Perhatikan, tadi yang kita sebut sebagai pempes tadi ya, disiapkan juga di area yang nampak akan posisi sebagai apa namanya, letak tempat keluarnya kotoran. Ini jaga-jaga supaya misalnya masih ada sisa kotoran, nanti keluarnya ke pempes tersebut. Bisa dengan pempes yang apa namanya itu, perekat itu ya, boleh itu, boleh juga dengan kain maupun yang lainnya. Nah, ini adalah pempes yang disediakan untuk si mayit. Ditaruh di mana? Di area tempat keluarnya kotoran. Nanti setelah dipindah di atas kain kafan yang sudah dilumuri wangi-wangian ya. Kemudian juga ada pempes di atasnya. ثم ينقل بهذه الطريقة. Aurat selalu terjaga. تفك النقالة الآن مرحلة التكفين. الكفن من 3 لفائف بيضاء. Nah, ini adalah tata cara pengkafanan. 3 kain kafan warna putih untuk yang laki-laki dan 5 untuk yang perempuan. 5 bagaimana maksudnya? 5 helai itu maksudnya adalah digunakan sebagiannya sebagai apa namanya, gamis dan juga kerudung. Nanti kita bahas di pembahasan yang lain insyaallah, menyingkat waktu. يدرج فيها الميت قبل أن نلف عليه الكفن. يطيب مواضع السجود. يطيب مواضع. Di area tempat sujud diberikan tip, diberikan apa namanya, minyak wangi juga tidak masalah. Area tempat sujudnya si mayit di mana berarti? Di dahi. Nah. Sujud. طيب مواضع السجود بهذه الطريقة. Tangan juga. Kemudian apa lagi? Lutut serta kaki. Ada 7 area titik yang untuk sujud. Dahi, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut serta 2 kaki. Diberikan apa? Minyak wangi, itu juga hal yang baik. Perhatikan di sini, mulai menutupnya dari mana? Kain sisi sebelah kanan. Yang awal adalah sebelah kanan. Kanan dulu baru kiri. Kemudian kanan lagi, kiri lagi. Kemudian kanan lagi, kiri lagi. Seperti itu. Kanan selesai. Ya. Nah, pas ke kiri nanti sambil ambil apa? Kain penutup tadi. Ya. Nah, sebelum lanjut ke kafan kedua, diambillah kain yang tadi. Nah, مع الحرص على ستر العورة للمتوفى. ثم اللفافة الثانية تلف نفس اللفافة الأولى بهذه الطريقة. وهذه اللفافة الثالثة. Ya. Kemudian diikat ya. Itu atas atau bawah? Itu? Atas diikat. بهذه الطريقة. تربط على جهة اليسار على طريق وردة، لأن الميت يوضع في القبر
على يده اليمين. Tadi potongan-potongan yang sudah disiapkan tinggal mengikat atau mengencangkan, dan ingat di area kiri, di area yang samping bukan atas. Jadi ketika mengikat itu di sampingnya kiri. Mana kanan ya? Samping kanan samping kanan. Kan pertama kan kanan. Oh kiri ya? Oh ya kiri, samping kiri. Nanti karena kenapa di kiri? Karena mayat akan ke arah kiblat ketika dimakamkan, gitu. Ke arah kiblat, maka nanti bisa mudah untuk dilepas. Nah, berarti sebelah kiri. وبهذه الطريقة يقول قد انتهينا من التكفين. المرأة يختلف عن الرجل في التكفين. تضفر رأس المرأة على 3 ضفائر، ثم يوضع مع 3 اللفائف قميص وخمار، وبهكذا يكون. Kalau beliau menyampaikan di sini, kalau seorang mayitnya perempuan, maka dengan 5 kain, ya, 5 lembar, 3-nya kain kafan seperti ini, 2-nya adalah kain pakaian untuk dijadikan pakaian. Ya. التكفين هذا الآن المرحلة ما قبل تغطية الوجه. Sebelum mukanya ditutup, أهلا توفي بالسلام تقبيل. Sebelum mukanya ditutup ya boleh untuk mencium dahinya, karena mungkin putranya ataupun kerabatnya ingin melihat wajah terakhir dari si mayit, maka boleh untuk disisakan di akhir. Ya. Kemudian nanti dirapatkan seperti tadi. وهذه المرحلة الأخيرة لأن أهل المتوفين لن يروه مرة ثانية. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وله وللمسلمين. ثم بعد ذلك نقوم بتغطيته كاملا بهذه الطريقة. يغطى بهذه الطريقة، وهذه آخر اللحظات. يغطى بهذه الطريقة. Setelah selesai nanti diikat di area atasnya, baru kemudian disolatkan seperti ini. Disolatkan jika mayitnya adalah perempuan, maka di sebelah mana imam berdiri? Di sebelah tengah, sisi tengah, sisinya si mayit. Jika mayitnya adalah laki-laki, di mana berdirinya imam? Kepala. Dan disunahkan adalah tiga soft untuk jamaahnya kaum muslimin tersebut. Jika lebih maka tidak masalah, tapi jika sedikit maka jadikan 3 soft itu lebih afdal. Dengan 4 kali takbir, ya. Dan ketika takbir pertama membaca apa? Baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah, Alhamdulillah sampai selesai. Ataupun dengan isti'adzah, a'udzubillah minasyaitonir sampai amin. Setelah selesai baru takbir kedua, Allahu Akbar. Pertama tadi apa? Takbiratul ihram. Ya. Kedua takbir menuju ke apa? Sholawat. Setelah takbir Al-Fatihah selesai baru takbir, setelahnya sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya sampai akhir. Kemudian setelah selesai baru membaca doa apa? Untuk si mayit. Allahumma gfir lahu jika laki-laki, Allahumma gfir laha jika perempuan. Ada yang hafal lengkapnya seperti apa? Doa untuk si mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minadh dhunub wal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma apa lagi? Abdilhu daran khair min darihi
wa zaujan khairan min zaujih wa ahlan khairan min ahli wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabil nar. Kemudian setelahnya boleh mendoakan untuk yang sedang menyolatkan. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana innaka ta'lamu qalbana wa mathwana wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi al islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu ala iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dah. Itu terakhir. Setelah itu baru takbir Allahu Akbar dan berhenti sejenak kemudian salam. Salamnya boleh sekali, boleh 2 kali, 2 riwayah. Nah, kalau kita ke Masjid An-Nabawi, Masjidil Haram, berapa kali salamnya? 1 kali. 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Karena itu yang menjadi athar dalam tata cara pemandian atau penyolatan sholat jenazah bagi seorang muslim. Dan dari riwayat yang mengatakan 2 kali, maka kilahuma khair, duanya hal yang baik. Boleh kita sekali, boleh 2 kali. Nah, ada yang ketika doa untuk jenazah sampai selesai, minimal itu jika misalkan belum kita hafal, ya doakan yang baik. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Diteruskan lebih baik. Jika misalnya kita belum mampu mengganti dhamir, dia adalah jenazah perempuan, gimana ya, saya bacanya apa ya, masih kagok, arti kagok itu canggung, nanti kalau salah bagaimana, maka boleh dengan tetap dhamir yang sama. Allahumma gfir lahu, hunya apa maksudnya? Mayit. Allahumma gfir lahu, apa hunya? Mayit. Paham? Boleh dengan hu, tapi afdal dengan mengganti dhamir ha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha dan seterusnya. Jika misalnya jamaah yang meninggal jamaah banyak misalkan, seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ketika sholat fardu selesai biasanya as-sholatu alal amwat, sholat kepada para jenazah, para mayit. Gimana cara kita mendoakan? Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum sampai selesai. Tapi ada sebuah doa yang kadang kaum muslimin lupa untuk menghafalkannya. Apa itu? Doa untuk mayit yang masih kecil. Apa? Doa untuk mayit yang masih kecil. Ibaratnya dia belum bersalah. Ya. Ada yang hafalan? Baik, kita bahas pekan depan insyaallah. Ataupun pekan depannya lagi ataupun depannya lagi. Karena ini pembahasan yang nampaknya memang butuh kita pelajari. Jikapun kita belum hafal, minimal kita amalkan yang sudah kita ketahui terlebih dahulu, ya, sambil menghafalkan. Karena jika kita menghafalkan, insya Allah tidak akan rugi. Jikapun nanti praktek masih canggung, masih ada berepotannya, insya Allah sudah ternilai sebagai pahala. Kadang-kadang jika imamnya sholat jenazah itu cepat membaca doanya, ya, takbirnya pertama 2, 3 itu kayak cepat sekali, maka orang-orang yang tadi sudah menghafal, ya bagaimana? Dan mengikuti beliau, menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Jadi doanya seperlunya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi anhu sampai seperlunya. Nah, jika misalnya antum selaku imamnya, maka panjangkan doa tersebut. Itu lebih afdal bagi siapa? Mayit, dan juga bagi yang menyolatkan serta yang berkunjung ke situ. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina. Yang meninggal, yang masih hidup, yang menyaksikan, yang enggak bisa hadir ke sini, ampuni semuanya ya Allah. Semua rata. Dan jika misalnya Allah kabulkan, pahala kepada siapa? Kepada dia yang menyolatkan tersebut. Berapa yang menyolatkan jenazah? Banyak. Berapa yang enggak hadir? Juga banyak. Artinya Allah Subhanahu wa taala berkenan dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala besar bagi yang menyolatkan jenazah. Jika kita bisa menyolatkan dan mengantarkan kemana? Ke pemakaman, gimana hadisnya? 1 kirot ya. Nyolatkan 1 kirot. Nyolatkan dan mengantarkan ke pemakaman
2 kirot. Apa arti kirot? Mithlal jabalain azimain, seperti 2 gunung yang besar. Itu adalah kirot. Apa itu? Pahala. Pahalanya menggunung besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah kepada orang-orang yang peduli kepada sama muslim. Karena orang yang meninggal dan juga didoakan oleh yang masih hidup, Masya Allah, maka harapan menjadi syafaat bagi yang telah meninggal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak memberikan kita kemudahan saat sakaratul maut, kemudian juga ketika meninggal dunia kita Allah berikan keutamaan dengan dimandikan oleh orang-orang yang soleh, kemudian disolatkan oleh orang-orang yang soleh, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kita kebaikan-kebaikan di masa-masa mendatang. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Jika ada luput dan juga salahnya, semoga Allah ampuni kita bersama, dan semoga pekan depan akan ada, ataupun pekan setelahnya, ataupun pekan yang kapan tidak tahu, akan ada sesinya kita praktek bersama. Adakah yang masih ingin menjadi sudah? Tidak, Pak. Sudah terwakili. Masya Allah. Baik. Maka praktek itu memudahkan kita memiliki memori yang kuat, insyaallah taala. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.